Yang terakhir ini soal hilirisasi industri ini sekarang beredar informasi yang agak mengecewakan bahwa ada tim tertentu presentasi di luar negeri, ya, kemudian berjanji kepada negara-negara yang selama ini protes terhadap hilirisasi Indonesia akan menghentikan hilirisasi. Bicara masalah penguasa netral, kita punya pengalaman 2019, bukan anak presiden yang maju, tapi presidennya maju lagi, dan itu dialami oleh kita sebagai pada saat itu Pak Prabowo dan lawannya adalah Presiden Jokowi. Ini bukan anaknya, presidennya yang kita lawan. Setelah elektabilitas Prabowo Gibran meroket tajam karena kampanye gemoy dan lanjutkan program Presiden Jokowi dalam survei terbaru Lembaga Survei Indonesia LSI di Indonesia. Ini bukti ya, ini adalah bukti. Semakin Anda menyerang, Anda akan segera tumbang. Yang terakhir ini soal hilirisasi industri ini sekarang beredar informasi yang agak mengecewakan bahwa ada tim tertentu presentasi di luar negeri, ya, kemudian berjanji kepada negara-negara yang selama ini protes terhadap hilirisasi Indonesia akan menghentikan hilirisasi. Ini kan akan mengembalikan Indonesia ke zaman purba lagi, di mana hasil alamnya disedot habis-habisan sementara manfaatnya sama sekali hampir nggak berasa buat Indonesia. Anda jangan lupa bahwa Afrika hari ini itu mulai berani untuk untuk bersatu menolak ekspor bahan mentah mereka ke Eropa. Selama ini kan di Afrika itu mineral-mineral mereka aja yang digali kemudian dikirim mentah ke Eropa. Sekarang melihat Indonesia begitu kuat menahan gugatan dari negara-negara di dunia gara-gara melarang ekspor bahan mentah, gara-gara teguh dalam memegang prinsip akan menjalankan hilirisasi, satu benua Afrika sekarang mau meniru Indonesia untuk melakukan hilirisasi di dalam negeri mereka. Jadi jangan coba-coba Anda cuma menggali hasil kekayaan alam kita, pabrik pengolahannya bikin di sini dong, minimal smelternya bikin di negara kami dong, supaya manfaatnya juga berasa buat negara itu. Nah, Afrika sebegitu besar benuanya mau meniru Indonesia, tapi ada berita-berita yang tidak enak. Ada tim tertentu yang berjanji untuk menghentikan hilirisasi industri. Jadi Pak Prabowo ini bersama Gibran itu sudah pasti melanjutkan kebijakan ekonominya Pak Jokowi. Terutama 3 hal tadi. Ya, apa tadi? Soal infrastruktur, soal ibu kota negara, yang katanya kalau misalnya nanti nggak menguntungkan, ya mungkin ada capres tertentu yang akan menghentikannya. Kemudian yang ketiga soal hilirisasi industri. Gitu. Yang akan membuka sangat banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Menyambut bonus demografi nanti. Wah, ini informasi yang cukup mengagetkan kita sekalian ya, para sahabat sekalian. Ternyata ada salah satu anggota tim pemenangan nasional dari Ganjar Mahfud, ya Andi Wijayanto, disinyalir atau diduga, ini masih beritanya masih simpang siur ya, diduga melakukan lobi ke luar negeri untuk menggagalkan kebijakan hilirisasi industri yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Dan kalau memang benar demikian, ini sangat disayangkan. Karena perjuangan untuk bisa mensukseskan yang namanya hilirisasi industri ini ya sudah diperjuangkan oleh Presiden Jokowi habis-habisan. Bahkan sampai negara-negara Eropa sudah melakukan gugatan ke pihak WTO pun Jokowi tidak pernah gentar untuk menghadapi itu semua. Ini karena memang semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini. Karena sesungguhnya kitalah pemilik daripada sumber daya alam itu, tetapi kita hanya menjadi penonton karena semuanya dikirim keluar dalam bentuk bahan mentah dan hasilnya tanpa kita rasakan apa-apa. Tetapi justru dengan kebijakan hilirisasi industri yang dijalankan oleh Presiden Jokowi justru akan membantu yang pertama tentu untuk bangsa dan negara, yaitu pendapatan negara pasti akan meningkat. Yang berikut akan membuka lapangan pekerjaan karena memang banyak perusahaan dari luar yang harus berinvestasi di Indonesia. Dan ini bukankah tidak menguntungkan Indonesia dari berbagai aspek. Dan tadi dikatakan atau dijelaskan bahwa justru kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sudah ditiru oleh negara-negara di Afrika. Mereka sudah bersatu dan tidak mau lagi kirim mineralnya, ya sumber daya alamnya ke Eropa, tetapi mereka akan melakukan kebijakan namanya hilirisasi. Artinya bahwa mereka pun berani melakukan itu karena mereka meniru gaya kepemimpinan atau keberanian yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Dan harusnya ini kita dukung penuh kebijakan ini, karena ini demi kepentingan bangsa dan negara. Lalu yang berikut,
ya mungkin pasangan yang bisa diandalkan untuk mempertahankan kebijakan Jokowi yang menguntungkan negara ini adalah pasangan dari Prabowo Gibran, karena Prabowo Gibran punya program kerja, ya, yaitu salah satunya adalah bagaimana untuk bisa mensukseskan program Jokowi yang namanya hilirisasi industri ini, sehingga kita tidak hanya gertak sambal terhadap negara Uni Eropa, tetapi juga kita menunjukkan dengan keseriusan kita untuk mensukseskan kebijakan ini, sehingga jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang sudah berkomitmen atau kong-kali-kong dengan pihak luar untuk menggagalkan kebijakan yang sudah dicanangkan ini. Pemirsa, elektabilitas Prabowo Gibran meroket tajam karena kampanye Gemoy dan lanjutkan program Presiden Jokowi dalam survei terbaru Lembaga Survei Gemoy. Indonesia LSI DNIJA. Pasangan pengusung perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga naik karena pergeseran pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD Elektabilitas yang Prabowo Gibran elektabilitasnya meroket. menurun setelah menyerang Presiden Joko Widodo. Perolehan suara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia LSI DNIJA meroket hingga menembus angka di atas 40%. Bukan tanpa Luar biasa. sebab, elektabilitas Prabowo naik tajam karena dinilai melakukan kampanye dengan efektif. Prabowo Gibran mengangkat isu melanjutkan program Presiden Joko Widodo dan muncul istilah gemoy yang ditujukan kepada Capres Prabowo Subianto. Keren. Sementara itu, elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD menurun dalam beberapa survei terakhir. Para pendukungnya yang merupakan loyalis Presiden Jokowi telah berpindah ke pasangan lain. Selain itu, turunnya elektabilitas karena kubu pendukung Ganjar Pranowo yang mulai mengkritik pemerintahan Jokowi, khususnya setelah keputusan Gibran maju di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden dari Prabowo. Baru sebulan lalu survei kita menunjukkan bahwa Prabowo dan Ganjar itu selisihnya hanya kurang lebih 1 hingga 2%. Namun saat ini selisihnya makin menjauh, ya. Kurang lebih sekitar 11% antara pasangan Prabowo dan Pak Ganjar, ya. Jadi Pak Prabowo Gibran kurang lebih 40,3%, pasangan Ganjar Mahfud 28,6% dan Anies Caimin di angka 20,3%. Di sisi lain, elektabilitas pasangan pengusung perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ikut terdongkrak. Wah, ini informasi yang mungkin cukup, ya, membanggakan dan membahagiakan bagi tim atau pasangan dari tim pemenangan atau juga pendukung dari pasangan Prabowo Gibran, ya. Ternyata elektabilitas Prabowo Gibran meroket naik karena memang apa yang dijalankan, ya, kampanye yang dilakukan itu cukup efektif, ya, dengan aksi yang namanya gemoy, ya. Gemoy itu sebuah branding yang diberikan kepada pasangan ini teristimewa untuk Pak Prabowo, ya. Walaupun banyak kalangan atau pihak tertentu yang menyerangnya bahwa sudah tua, tidak bisa sit-chat, ya, tidak bisa bergerak leluasa lagi, sakit-sakitan, tetapi justru branding gemoy ini malah viral dan digandrungi oleh kaum muda. Dan ini memang tidak terlepas dari pasangannya Gibran Rakabuming Raka yang notabene adalah generasi milenial yang tentunya memiliki gaya yang setara karena dia paham betul apa yang disukai atau digandrungi oleh anak muda saat ini. Karena ia sendiri merupakan bagian dari generasi milenial atau juga bagian kelompok besar generasi milenial, generasi Z ini. Sesungguhnya mereka lebih tahu apa yang kaumnya atau kelompoknya itu sukai. Dan branding gemoy justru viral dan mampu menaikkan elektabilitas. Dan hal tersebut berdasarkan data dari survei LSI DNIJA, luar biasa. Malah sekarang, ya, terpautnya cukup jauh, 11%, ya, antara pasangan Ganjar Pranowo dan juga pasangan dari Prabowo Gibran ini. Dan ini luar biasa. Hanya dengan branding yang menurut orang biasa-biasa saja, tetap menjadi branding yang luar biasa, gemoy, ya. Jadi ada goyang gemoy, macam-macam di TikTok, di berbagai media sosial itu sering ditampilkan, ya. Ada goyangan-goyangan gemoy seperti itu. Dan pihak lawan melihat ini bahwa ini hanya sebuah branding, mereka tidak punya gagasan, tidak punya ide, hanya pintarnya menari-nari dan lain sebagainya. Tetapi justru hal-hal seperti ini disukai oleh kaum muda kita. Dan cara yang dilakukan oleh Prabowo Gibran memang sangat klop karena kita lagi menyambut yang namanya bonus demografi. Dan itu luar biasa kerennya karena hanya orang muda yang paham tentang kemauan orang muda. Kita bicara masalah penguasa netral. Kita punya pengalaman 2019. Bukan anak presiden yang maju, tapi presidennya maju lagi. Dan itu dialami oleh
kita sebagai pada saat itu Pak Prabowo. Dan lawannya. Dan lawannya adalah Presiden Jokowi. Pak Jokowi. Ini bukan anaknya, presidennya yang kita lawan. Dan kita lihat pada 2019, kalau 3 bulan sebelum pemilu ini, yang terjadi itu adalah saling lapor dan saling komplain kenapa laporan di sana lebih cepat, laporan ini lebih lama. Nah, artinya di situ kan sudah tidak ada sesuatu hal yang tidak netralan pada saat itu. Dan itu terjadi. Kita tak akui itu, ya. Tetapi pada saat sekarang ini, sebelum 3 bulan pemilu, adem-adem aja kita ini, tenang-tenang aja, ya kan? Nah, artinya di sini, ayolah kita sekarang ini hilangkan mengenai masalah perbedaan ini, kita adu program, ya, kita sambut Adu pemilu ini gagasan. dengan yang gembira, tanpa kita harus dengan black campaign, tanpa harus kita mengatakan bahwa kita ini adalah mengatakan bahwa ini seperti ini, ya kan, kemudian provokasi dan segala macam. Hilangkan itu, kita adu program, karena ini ada tiga kandidat ini. Kalau dua kandidat, sekarang 3 kandidat. Silakan tanggapi. Akhirnya kita Ya, bisa kalau saya sama-sama. sih apa yang mau ditanggapi? Kita kan tidak sedang adu program. Enggak. Topik kita pada hari ini kan bicara tentang persoalan MK. Berbicara tentang bagaimana proses kontestasi pemilu ini dimulai. Tapi kita bicara tadi kan mengenai masalah netralitas. Iya. Makanya saya ulangi Makanya saya mau netralitas, sambung. begitu kan? Makanya saya Nah, sambung. iya. Sudah banyak percakapan di masyarakat sekarang tentang bagaimana ada instrumen-instrumen kekuasaan yang katakanlah bertindak di lapangan. Yang Tidak fair, sebenarnya ya? sangat aneh. Ambil contoh. Ada urusan apa polisi datang ke kantor partai PDI Perjuangan di Solo dan di Pasuruan? Itu semua partai. Ntar dulu, kata siapa semua partai? Kan kata mereka. Kan udah diklarifikasi oleh pihak Kata kepolisian. mereka. Mana buktinya? Dan kalau itu terjadi harusnya Anda juga protes. Karena partai politik itu lembaga yang resmi. Sendiri dalam undang-undang dasar kita, Pak. Tidak ada cukup alasan. Baik, sahabat sekalian, dari diskusi ini memang atau debat ini memang menunjukkan bahwa pihak dari PDIP itu sudah mulai ya ketakutan ya. Di sini dikasih judul serangan PDIP kepada Jokowi, wujud ketakutan PDIP karena ditinggal Jokowi. Dan memang itu sangat terasa ya, kita lihat ya, kita perhatikan. Ketika awal-awal Jokowi masih berada di PDIP dan masih kelihatan masih mendukung Ganjar, wah, euforianya luar biasa. Dan sepertinya di atas angin. Tetapi ketika Jokowi lebih memilih mendukung Prabowo Subianto, ibaratnya PDIP ini seperti anak ayam kehilangan induk ya. Ya, berpencar sana sini, mulai mencari-cari kesalahan. Lalu ya banyak hal yang diungkapkan yang sifatnya untuk menyerang Presiden Jokowi. Padahalnya yang maju menjadi capres dan cawapres adalah Prabowo dan Gibran. Dan ini kan memang lucu, karena ini bukti ketakutan ya, jangan sampai pasangan mereka gagal dan gagal untuk mencetak yang namanya hat-trick ya, 3 kemenangan beruntun baik Pilpres maupun Pileg. Ini bukti ya, ini adalah bukti. Semakin Anda menyerang, Anda akan Segera tumbang. Ini buktinya. Semakin dikecilkan, semakin direndahkan, semakin dihujat, cinta semakin membara. Gak percaya nih? Mari kita lihat tayangannya. Ini situasi di mana ini? Oh, di Makassar ya. Wah, luar biasa ini. Apa kereba? Ini di Makassar. Wah, pendukungnya membludak ini. Keren ya. Nah, masih mau menyerang, masih mau merendahkan. Akan semakin banyak rakyat yang menunjukkan kecintaan kepada Prabowo Gibran. Wih. Luar biasa ya netizen ini. Ya, saya yakin ini adalah salah satu pendukung dari Prabowo Gibran ya. Ia menampilkan video bagaimana kunjungan Prabowo Gibran di Makassar itu luar biasa sambutannya. Manusia membludak ya. Dan ya kasih judul videonya ini adalah semakin diserang maka Anda akan semakin tumbang. Memang terbukti. Semakin diserang ya Prabowo Gibran dari pasangan atau dari pendukung PDI Perjuangan, justru pasangan atau paket dari PDI Perjuangan semakin merosot suaranya atau elektabilitasnya. Ini bukti bahwa Prabowo Gibran
adalah pasangan yang sangat kuat, yang memang benar-benar menjadi ancaman dari partai pemenang pemilu sebelumnya. Dan ini semua tentu tidak terlepas dari yang namanya Jokowi Efek. Konflik hubungan Jokowi dan PDIP jadi anti klimaks. Kok bisa? PDIP sejak ditetapkannya Gibran sebagai cawapresnya Prabowo dan Jokowi yang berpindah haluan terus-terusan menyerang Jokowi dari politik dinasti sampai etika politik Jokowi yang dinilai berkhianat dan menghalalkan segala cara melalui Mahkamah Konstitusi. Bahkan sempat ada usulan dari PDIP tentang hak angket yang ingin menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan Jokowi terhadap Mahkamah Konstitusi. Sampai juga pernah ada isu tentang pemakzulan atau impeachment terhadap Jokowi. Apakah Jokowi diam? Tentu tidak. Langkah pertama Jokowi yang dilakukan adalah memotong tangan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Yes, Firly Bahuri. Firly Bahuri ditetapkan jadi tersangka oleh Polri. Langkah Jokowi ini menurut gue adalah cara untuk mengurangi citra negatif yang memungkinkan ada serangan lanjutan dari PDIP atau musuh politik lainnya. Tapi Big Mouse Jokowi menekan tombol sapu jagat untuk mengunci PDIP. Pencarian Harun Masiku dimunculkan ke publik dan isu ketua BIN akan diganti, yaitu Budi Gunawan. Menurut gue ini adalah cara Jokowi untuk bilang ke PDIP, ayo jangan saling serang. Kita berdua bisa rugi kalau gini terus. Jokowi citra buruk, PDIP rugi karena Ganjar elektabilitasnya terus turun. Apalagi kalau Harun Masiku tertangkap. Dan benar saja, serangan dari elit PDIP menjadi berkurang. Dan adanya upaya rekonsiliasi dari PDIP faksi Puan yang bertemu Jokowi. Karena faksi Prananda dan Megawati tentunya masih gengsi dan belum mau rekonsiliasi. Tujuannya rekonsiliasi ini agar semua untung. PDIP dan Ganjar elektabilitasnya membaik, dan Jokowi citranya kembali pulih. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Wah, ini bagaimana ya tanggapan sahabat sekalian? Ternyata Jokowi versus PDIP, episode selanjutnya, langkah gencatan senjata dan rekonsiliasi agar sama-sama untung. Ini hanya sebuah analisa. Ya, kalau masih mau menyerang Jokowi, ya ada banyak langkah jurus yang dilakukan oleh Jokowi untuk membungkam PDI Perjuangan. Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah isu digantinya Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, di mana saat ini dipimpin oleh Budi Gunawan yang teman dekat atau orang kepercayaannya Megawati. Lalu yang berikut, isu ya pencarian terhadap Harun Masiku itu juga mulai dimunculkan kembali. Dan hal ini jika Harun Masiku ditangkap, tentunya pasti ada rahasia besar di balik itu semua. Dan ini menjadi ketakutan besar di kubu mereka. Sehingga ya seperti yang dijelaskan tadi, pada satu kesempatan ya Ibu Puan Maharani yang selaku Ketua DPR dan juga pengurus DPP Pusat PDI Perjuangan bertemu atau menyampaikan agar menghimbau kepada para pendukung Ganjar Pranowo ataupun kubu PDI Perjuangan untuk stop sudah untuk menyerang Presiden Jokowi. Hal ini sebagai bentuk satu langkah bijak yang diambil oleh Puan agar elektabilitas Ganjar dan juga Mahfud ini jangan terus-terusan turun atau merosot. Hal ini memang menjadi sebuah problem yang sangat pelik yang dihadapi oleh pihak atau kubu PDI Perjuangan. Dan memang sampai detik ini atau saat ini, Joko Widodo dan juga Gibran belum diputuskan oleh pihak atau kubu PDI Perjuangan entah dikeluarkan dari keanggotaan atau tidak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa memang PDIP itu partai yang cukup disiplin soal hal-hal seperti ini. Ya, tetapi saat ini Jokowi dan Gibran ya masih tetap anggota dari PDI Perjuangan. Kira-kira kenapa sampai dibiarkan seperti ini? Diistimewakan ya misalnya. Karena seperti ada informasi sebelumnya, ya ada kepala daerah atau kader-kader PDI Perjuangan yang lainnya, jangankan mereka, pasangan istri atau suaminya saja menjadi caleg di partai lain pun langsung di-out-kan. Ya, langsung dikeluarkan. Tetapi justru ini, orang atau pribadi yang sama, sebagai anggota dari PDI Perjuangan, tetapi justru menjadi cawapres di partai lain. Dan sampai saat ini belum ada kepastian apakah dipecat atau tetap menjadi anggota di PDI Perjuangan.
Anak saya kalau lomba 17-an, itu lomba balap karung, saya teriak-teriak, saya semangati lompat-lompat. Nah, Itu cuma pertarungan balap karung. Ini pertarungan kekuasaan. Apa iya seorang Presiden Jokowi akan bisa netral anaknya bertarung? Kalau dia sampai harus melakukan apa yang dia lakukan untuk mencalonkan Gibran, dari mana saya punya nalar kewarasan untuk percaya dia akan netral? Gak masuk akal. Dengan mengorbankan segala hal yang baik yang sudah dia lakukan, lalu dia harus menarik diri dan netral. Logika wajar saya mengatakan itu omong kosong. Gak mungkin. Ini salah satu tim pemenangan dari Ganjar Mahfud ya, Pak Sitorus ini. Beliau galau berat dan omongnya ya kritiknya berapi-api ini karena memang kecewa berat ini. Bukti bahwa orang lagi kecewa luar biasa ya seperti ini. Bahwa ia sangat meragukan netralitas dari seorang Presiden Jokowi, apalagi Gibran sebagai anaknya maju menjadi wakil presiden. Dan itu kalau diajak atau disampaikan netral itu sangat tidak mungkin. Karena ya analogi yang disampaikan tadi, contoh bahwa anaknya ikut lomba 17-an, lomba balap karung saja dia teriak-teriak beri spirit atau support. Masa seorang presiden anaknya jadi wapres tidak disupport? Ya kalau sebagai Jokowi pasti dia support. Tetapi kalau sebagai presiden dia katakan kita harus netral. Dan itu memang wajar. Karena dalam diri Jokowi itu adalah dia sebagai seorang bapak dan juga sebagai seorang presiden. Kalau sebagai seorang presiden, dia sudah pernah mengundang 3 capres untuk makan siang bersama dan menghimbau atau memberikan ajakan untuk netral dalam berpolitik, dalam pilpres dan pemilu kali ini. Tetapi kalau sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, ya jelas pasti dia harus support anaknya. Itu dimanapun, jangankan Pak Presiden Jokowi, Anda sendiri, jika anak mau masuk juga pasti Anda support. Apakah karena dia adalah seorang presiden, lalu harus mengabaikan tanggung jawabnya yang melekat dalam dirinya sebagai seorang ayah? Itu kan juga tidak mungkin. Ya, saya ya rasa bahwa langkah yang diambil Jokowi ya sudah tepat. Sebagai presiden dia undang ke istana, ketiga capres ini wujud nyata bahwa memang ya kita harus istilahnya harus menjaga netralitas ini. Tetapi kalau sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, ya tanggung jawabnya juga tetap ada, memberi support atau dukung kepada anak-anak. Siapapun dia, orang tua manapun pasti mau anaknya sukses. Itu wajar. Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Kenapa harus begitu juga Pak Ganjar ya? Siapa? Nama saya, udah. Udah. Siapa nama saya? Udah. Sekarang? Iya sekarang. Masa besok? Bawa. Saya mau tanya nih. Kan Ya tidak lagi. Terus kalau Anda itu menyerang kinerja Jokowi atau mungkin sistem kerjanya Presiden Jokowi, ya lucu bos, gak bakal mampu bos, malah dapatnya dibenci masyarakat pecinta Jokowi. Jokowi loh bos, ingin tahu ragu rakyat Indonesia, dunia mengaguminya. Lah kowe nyerang Jokowi dapuramu ya ambiar, bukan tambah membaik. Kredibilitasmu, akuntabilitasmu hancur bos, ketahuan kalau kamu itu nggak mutu. Kalau mau nyerang, ya capres yang lain. Dan saya yakin berat bos. Nyerang sing dipepet lo Pak Jokowi. Pak Jokowi juga orangnya tahu bos, mana yang layak, mana yang enggak. Rakyat tambah pinter ya nan. Mana bos? Ini juga bagus ya pesan dari seorang warga. Jangan terus-terus menyerang Presiden Jokowi jika mau elektabilitas Anda tetap stabil, tetap naik, tetap baik ya. Tetapi kalau terus-terusan menyerang Presiden Jokowi, Anda harus berkaca dan bercermin. Apakah Jokowi seburuk Anda? Harusnya juga disadari bahwa Jokowi itu diakui di seluruh Indonesia, bahkan dunia mengakui itu. Tetapi justru diserang. Nah kalau benar demikian, berarti memang ya Anda pasti akan ditinggalkan oleh pendukung Anda. Hanya karena menghina Presiden Jokowi, sama dengan Anda menghina rakyat yang sudah memberikan survei 82% atas 82% kepuasan atas kepemimpinan Presiden Jokowi. Jika Jokowi itu buruk, berarti sama juga Anda menilai bahwa 82% suara yang mendukung memberikan reaksi puas terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi juga buruk.
Nobody